Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Muhammad Dafar NIM 240201104044 akan mempresentasikan ujian akhir semester manajemen investasi dengan dosen pengampu Bu Pustika Iring Puri SEMSIM. Soal yang pertama mengenai soal kasus analisis saham dan obligasi. Yang pertama analisis saham, yang ditanyakan adalah hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Menghitung nilai intrinsik saat ini karena yang diberikan dalam soal adalah dividen yang baru saja dibagikan atau DO, maka Anda harus memperhitungkan dulu dividen tahun depan gitu. Jadi yang diperhitungkannya itu dividen tahun depan, yaitu rumus D1 atau dividen tahun depan sama dengan DO, dividen yang baru saja dibagikan dikali 1 ditambah G atau tingkat pertumbuhan dividen konstan. Nah, hasilnya adalah 2.200 rupiah. Berikutnya dilanjutkan dengan rumus mencari nilai intrinsik saham saat ini, yaitu D1 dividen tahun depan dibagi R required rate of return dikurangi G atau tingkat pertumbuhan dividen konstan yang hasilnya 44.000. Oke, berikutnya soal analisis obligasi. Analisis obligasi yang ditanyakan, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah nilai obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Nah, harga wajar obligasi tersebut adalah 10.758.157 rupiah karena harga wajar lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Obligasi ini dijual pada harga premium. Berikut langkah penyelesaian. Harga obligasi dihitung dengan menjumlahkan nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran kupon dan nilai sekarang dari nilai nominal saat jatuh tempo. Diketahui nilai nominal F sama dengan 10 juta. Tingkat kupon dalam kurung C adalah 12% per tahun. Tingkat bunga pasar R sama dengan 10% per tahun. Jangka tahun N selama 5 tahun. Pembayaran kupon tahunan atau PMT adalah 12%, yaitu 1.200.000 rupiah. Berikut menghitung nilai sekarang dari kupon, nilai sekarang atau anuitas, yaitu PV kupon sama dengan PMT atau pembayaran kupon tahunan dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah R atau tingkat bunga pasar uh, dikali jangka tahun dibagi R atau tingkat bunga pasar, yang hasilnya adalah 4.548.944. Berikut menghitung nilai sekarang dari nilai nominal dengan rumus PV nominal sama dengan F atau nilai nominal dalam kurung dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung dikali N atau jangka waktu, yang hasilnya 6.209.213 rupiah. Berikutnya menghitung total harga kewajiban wajar, yaitu harga obligasi sama dengan PV kupon ditambah PV nominal yang hasilnya 10.758.157. Berikutnya analisis harga premium atau diskon. Kriterianya adalah jika harga pasar lebih besar dari nilai nominal maka disebut premium. Analisisnya 10.758.157 rupiah lebih besar daripada 10 juta. Hal ini terjadi karena tingkat bunga kupon 12% lebih besar daripada tingkat bunga pasar 10%, sehingga obligasi tersebut menjadi lebih menarik dan harganya naik di atas nilai nominal. Berikutnya, soal C, evaluasi portofolio saat ini. Yang pertama, analisis nilai intrinsik. Yang ditanya, apakah saham tersebut layak dibeli undervalued atau dijual overvalued? Analisis nilai intrinsik. Kegagalan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45, apakah saham tersebut layak dibeli undervalued atau dijual overvalued? Nilai intrinsik saham PT Maju Bersama adalah Rp59.433.
Karena nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar saat ini, 45.000, maka saham tersebut dikategorikan sebagai undervalued, murah, dan layak untuk dibeli. Langkah-langkah solusinya, untuk menghitung nilai intrinsik, kita perlu menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan menggunakan metode CAPM dan kemudian menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Catatan, berdasarkan studi kasus standar yang umum digunakan untuk soal ini, data dividen terakhir adalah 6.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Berikut, yang pertama, menghitung tingkat pengembalian yang diisyaratkan menggunakan CAPM. Diketahui RF atau return bebas risiko yaitu 6% atau 0,06, beta portofolio 1,2, RM return market 14%. Rumus K atau pengembalian yang diisyaratkan sama dengan RF atau return bebas risiko ditambah beta portofolio di dalam kurung RM atau return market dikurangi RF atau return bebas risiko yang hasilnya adalah 15,6%. Berikut menghitung estimasi dividen tahun depan. Diketahui DO sama dengan 6.000, G 5% atau 0,5. Keterangan, DO adalah dividen yang baru saja dibagikan, D1 dividen tahun depan, G tingkat pertumbuhan dividen konstan. Yaitu karena ini mencari dividen tahun depan, rumusnya adalah D1 sama dengan DO dikali 1 tambah G yang hasilnya yaitu 6.300. Berikutnya menghitung nilai intrinsik. Nilai intrinsik dengan rumus VO atau nilai intrinsik sama dengan D1 dividen tahun depan dibagi K tingkat pengembalian yang disyaratkan dikurangi G tingkat pertumbuhan yang hasilnya adalah Rp59.433. Berikutnya perbandingan dengan keputusan investasi. Nilai intrinsik Rp59.433, harga pasar Rp45.000. Analisis, karena saham sedang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya atau undervalued, keputusan saham layak dibeli. B. Penilaian obligasi. Pertanyaannya, jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan harga kupon dan bunga pasar. Oke. Yang ditanyakan adalah kenapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Nah, berikut penilaian kewajiban. Jelaskan mengapa harga kewajiban tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan suku bunga. Oke. Jawaban, obligasi tersebut berada di atas nilai nominal premium. Hal ini terjadi karena tingkat bunga yang ditawarkan oleh obligasi yaitu 12%. Lebih tinggi daripada tingkat bunga yang berlaku di pasar 10%. Karena memberikan nilai hasil yang lebih menarik dibandingkan investasi lain di pasar, investasi bersedia membayar harga yang lebih tinggi, lebih mahal dari nilai nominalnya. Langkah-langkah solusi. Untuk memahami mengapa harga obligasi berada di atas nilai nominal, kami dapat meninjau hubungan antara suku bunga dan harga obligasi tersebut. Perbandingan suku bunga, tingkat bunga kupon per tahun yaitu 12% per tahun, tingkat bunga pasar 10% per tahun. Kondisinya adalah tingkat bunga kupon lebih besar daripada tingkat bunga pasar. Jadi 12% lebih besar dari 10%. Mekanisme pasar, ketika sebuah obligasi menawarkan kupon 12% yang lebih besar daripada bunga yang tersedia di pasar, obligasi tersebut menjadi aset yang sangat diminati karena memberikan pendapatan tetap yang lebih tinggi. Permintaan yang tinggi dari investor menyebabkan harga obligasi naik.
menyebabkan harga obligasi naik di pasar sekunder. C. Hubungan harga dan imbal hasil. Secara teoritis terdapat hubungan terbalik antara suku bunga pasar dan harga obligasi. Jika bunga pasar turun di bawah tingkat kupon, maka harga obligasi akan naik di atas nilai nominalnya, disebut dijual pada harga premium. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, harga wajar obligasi ini adalah 10.758.157 rupiah, secara jelas lebih tinggi dari nilai nominalnya yaitu 10 juta. Kesimpulan, premium terjadi jika tingkat bunga kupon lebih besar dari bunga pasar. B. Diskon terjadi jika tingkat bunga kupon lebih kurang dari bunga pasar. Karena kasus ini memenuhi kondisi pertama 12% lebih besar dari 10%, maka obligasi berada di atas nilai nominal. Evaluasi kinerja evaluasi kinerja hitung indeks SEP dan indeks Jensen untuk portofolio up, menjelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau mengalahkan pasar atau tidak. Berdasarkan perhitungan, indeks SERP adalah 0,6 dan indeks Jensen adalah 2,4%. Manajer portofolio telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar, dalam kurung mengalahkan pasar, karena mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 18% dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan berdasarkan risiko 15%. 15 per 6%, sehingga menghasilkan nilai alfa positif. Langkah-langkah solusi: menghitung indeks SERPS atau SERPS ratio. Indeks SERPS mengukur reward to variability ratio, yaitu berupa besar lebihnya imbal hasil atau exchange return yang diperoleh untuk setiap satu satuan risiko total atau standar deviasi. Rumusnya adalah SP atau SERPS ratio sama dengan RP return dalam kurung atau RP return portofolio dikurangi RF atau return bebas risiko dibagi standar deviasi yang hasilnya 0,6. Interpretasi portofolio A menghasilkan 0,6 unit imbal hasil tambahan untuk setiap 1% risiko total yang diambil. Berikutnya, menghitung indeks Jensen alpha. Indeks Jensen mengukur selisih antara return aktual portofolio dengan return yang diharapkan berdasarkan model CAPM. Indeks ini menunjukkan kemampuan manajer dalam memberikan abnormal return. Rumusnya adalah standar deviasi sama dengan RP atau return portofolio dalam kurung RF atau return bebas risiko tambah beta portofolio dalam kurung RM atau return market dikurangi RF atau return bebas risiko yang hasilnya adalah diketahui BP beta portofolio 1,2 dan return market 14% atau 0,14. Langkah A yang pertama, hitung expected return CAPM. Rumusnya adalah CAPM 6% ditambah 1,2 dalam kurung 14 dikurangi 6% yang hasilnya 15,6%. Langkah B, hitung Jensen alpha. Tinggal dikurangi 18% dikurangi 15,6%, yaitu 2,4%. Analisis kinerja untuk investor. Untuk menentukan apakah manajer bekerja dengan baik, kita melihat indikator berikut. Nilai alfa positif 2,4%. Angka ini menunjukkan bahwa manajer portofolio berhasil memberikan imbal hasil 2,4% lebih besar daripada imbal hasil yang seharusnya diperoleh untuk portofolio dengan risiko beta 1,2 dibandingkan dengan pasar. Karena portofolio A memiliki beta 1,2 dalam kurung 20% lebih berisiko daripada pasar, maka secara teori portofolio ini memang harus menghasilkan return lebih tinggi dari pasar 14%. Namun manajer tidak hanya memberikan return yang lebih tinggi, tetapi juga melampaui target risiko tersebut, yaitu 18% aktual versus 15,6% target.
Kesimpulan, manajer portofolio memiliki kemampuan melihat saham, stock picking, atau pengaturan waktu pasar, market timing yang unggul sehingga kinerja portofolio ini berhasil mengalahkan pasar, outperform secara risk adjusted. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila eh, ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.